Prediksi Manchester City versus Crystal Palace 30 Oktober 2021. Juara bertahan Manchester City akan meladeni Crystal Palace pada pekan ke-10 Liga Inggris atau Premier League 2021-2022 Sabtu 30 Oktober 2021. Pertandingan di Etihad Stadium ini dijadwalkan kick-off 21 waktu Indonesia Barat. Man City baru saja tersingkir di ajang EFL Cup atau Carabao Cup. Mereka gagal melangkah ke perempat final usai dikalahkan West Ham lewat adu penalti. Namun, pasukan Josep Guardiola pasti bakal lebih serius di Premier League. Lawannya kali ini adalah Palace besutan Patrick Vieira. Bersama ex-pemain Arsenal itu, Palace memang baru meraih kemenangan, tapi mereka juga tergolong cukup sulit dikalahkan. Pasukan Patrick Vieira dipastikan bakal jadi sasaran balas dendam Manchester Biru yang baru saja tersingkir dari ajang Piala Liga Inggris 2021-2022. Fernandinho dan kolega angkat koper lebih dulu usai kalah adu penalti melawan West Ham United. Dalam 4 laga terakhirnya, Palace selalu memaksa lawan-lawannya bermain imbang. Itu termasuk 2-2 di markas Arsenal, di mana gol-gol Palace dicetak oleh Christian Benteke dan Hudson-Odoi. Man City tak tersentuh kekalahan di Premier League sejak ditumbangkan Tottenham pada pekan pertama. Man City kini masih bersaing ketat dengan Chelsea dan Liverpool di papan atas. Melawan Palace, Man City jelas membidik kemenangan dengan pemain-pemain seperti Phil Foden hingga Kevin De Bruyne. Dalam skema ofensifnya, peluang itu diyakini bakal cukup terbuka. Pelatih Josep Guardiola kemungkinan besar akan menurunkan skuad terbaiknya di laga nanti. Pasalnya kemenangan amat mereka perlukan demi membangkitkan kembali mental para pemain. Tidak hanya itu, 3 poin di laga kandang kali ini juga dibutuhkan Man City untuk merebut posisi puncak klasemen sementara Liga Inggris 2021-2022 dari tangan Chelsea. Saat ini Manchester Biru berada di posisi ketiga dengan koleksi 20 poin. Sementara itu di sisi lawan, Palace dipastikan membawa misi kemenangan ke Etihad Stadium. Terlebih James McArthur dan rekan-rekan belum merasakan menang dari 10 laga terakhir yang mereka mainkan. Terakhir kali Crystal Palace mendulang 3 poin adalah pada awal Agustus lalu saat menghadapi Watford. Pada laga tersebut The Eagles menang dengan skor 3-1. Namun setelahnya Palace tidak pernah lagi merasakan kemenangan. Tak heran jika mereka dipastikan bakal tampil ngotot kala bertemu ke markas Man City. Meski bukan hal yang mudah, Crystal Palace tentu tetap punya peluang untuk meraih 3 poin di sana. Januari, Raheem Sterling susul Sergio Aguero ke Barcelona. Eksodus pemain Manchester City ke Barcelona nampaknya akan berlanjut. Raheem Sterling dilaporkan siap meluncur ke Catalunya di bulan Januari 2022 nanti. Ada 2 pemain City yang memutuskan cabut ke Barcelona. Mereka adalah Sergio Aguero dan Eric Garcia yang resmi menjadi pemain El Blaugrana. Sport mengklaim bahwa Barcelona akan kedatangan pemain City lagi di bulan Januari nanti. Pemain tersebut adalah Raheem Sterling. Menurut laporan tersebut, Sterling sudah lama ingin cabut dari Manchester City. Sang winger merasa semakin tersisih dari skuad The Citizen. Ini terbukti dari minimnya jam bermain yang diberikan Pep Guardiola kepadanya. Itulah mengapa di City itu, mereka sudah lama tertarik merekrut Sterling. Mereka menilai sang winger bisa memberikan dampak yang besar bagi lini serang mereka yang ditinggal Lionel Messi. Jadi, Barcelona dilaporkan akan coba melobi City untuk mengamankan jasa sang winger sebagai pemain pinjaman di Januari nanti. Sterling harus siap berkorban banyak jika ingin pindah ke Barcelona. Raksasa La Liga itu telah mengalami kesulitan finansial sehingga mereka tidak sanggup membayar gajinya yang selangit itu. Riyad Mahrez tak gentar bersaing dengan Grealish dan Foden. Winger Manchester City Riyad Mahrez mengaku sama sekali tak gentar untuk bersaing dengan Jack Grealish dan Phil Foden demi mengamankan satu tempat di tim utama. Mahrez menilai persaingan dengan 2 rekannya itu justru akan meningkatkan kualitasnya sebagai pemain sepak bola. Sejak didatangkan dari Leicester City pada musim panas tahun 2018 yang lalu, Riyad Mahrez menjadi salah satu bagian penting dari skuad Man City. Meski pada awalnya kurang mendatangkan menit bermain, namun dalam 2 tahun terakhir Mahrez kerap mendapatkan kesempatan tampil dari Pep Guardiola. Namun di musim 2021-2022 dipastikan tidak akan dengan mudah untuk mengamankan satu tempat di tim utama Man City, lantaran dirinya harus bersaing dengan pemain serba bisa seperti Jack Grealish dan Phil Foden. Namun, Mahrez menegaskan tak gentar untuk bersaing dan menganggap hal tersebut akan berdampak bagus bagi dirinya. Saya pikir saya memiliki catatan statistik yang bagus di tahun lalu, tetapi saya masih bisa mendapatkan lebih banyak lagi.
ujar Mahrez kepada City Plus. Penampilan saya cukup bagus dan saya puas persaingan di tim ini telah membantu saya untuk meningkatkan kualitas permainan. Manajer juga dia sangat menuntut, sangat detail dan memberikan dorongan pada Anda hingga akhir. Secara mental Anda harus kuat agar bisa naik lebih tinggi lagi. Anda hanya harus bekerja keras dan bermain bagus di setiap pertandingan dan setelah itu manajer akan memutuskan. Jika Anda bermain sangat bagus di setiap pertandingan, Anda memiliki lebih banyak kesempatan untuk bermain. Pungkasnya. Bukan MU, Rio Ferdinand jagokan Man City jadi juara EPL. Legenda Manchester United Rio Ferdinand memprediksi Manchester City masih menjadi yang terdepan dalam perburuan trofi Premier League musim ini. Apa alasannya? Pada jendela transfer musim panas tahun ini, Manchester United menjadi tim yang sangat agresif dalam mendatangkan pemain baru. Bahkan keganasan mereka di bursa transfer mengalahkan sang rival sekota sekaligus juara bertahan, Manchester City. Man United pada musim tahun ini mendatangkan 4 pemain yakni Tom Heaton dari Aston Villa, Jadon Sancho dari Borussia Dortmund, Rafael Varane dari Real Madrid, dan Cristiano Ronaldo dari Juventus. Sementara Man City hanya mendatangkan 1 pemain saja yakni Jack Grealish seharga 100 juta pound sterling. Tak heran jika beberapa pihak memasukkan MU ke dalam daftar kandidat juara di musim ini. Namun Rio Ferdinand memiliki pendapat berbeda. Dirinya justru lebih menjagokan Man City. Apa yang terjadi adalah ini menjadikannya balapan 4 tim. Seperti yang dikatakan Jokol, saya masih berpikir bahwa City adalah tim yang harus dikalahkan, ujar Ferdinand kepada BT Sport. Mereka memiliki pengetahuan, mereka telah melakukannya, mereka adalah juara dan mereka adalah tim yang harus dilewati orang lain. Meski demikian, Ferdinand juga menilai Man United masih memiliki peluang untuk bersaing dengan The Citizen. Anda ingin itu menjadi menarik, Anda tidak ingin itu menjadi balapan satu kuda. Anda ingin banyak tim memasuki tahun baru dan saya pikir kami akan melakukannya tahun ini. Pungkasnya. Pep Guardiola tak mau ngotot beli penyerang baru. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengakui bahwa dirinya tidak akan terlalu ngotot untuk mendatangkan striker baru pada musim panas tahun ini. Jika pada akhirnya City tak bisa merekrut bomber anyar, maka Guardiola akan memaksimalkan skuad yang ada saat ini. Untuk itu, Pep Guardiola mengaku bahwa dirinya tidak akan terlalu ngotot dalam mendatangkan striker anyar. Jika pada akhirnya City tak mampu membeli penyerang top, maka sang manajer lebih memilih untuk memaksimalkan skuad yang ada saat ini. Itu masih tergantung jika ada kemungkinan kita akan membeli pemain anyar. Andai bisa tim akan melakukannya, namun bila tidak bisa kita akan menjalankan musim tanpa penyerang baru, ujar Guardiola dilansir dari Goal International. Besok, waktu setempat ada 7 atau 8 bermain kembali. Itu sebabnya saya kira di awal musim kami akan berusaha mendapatkan hasil tanpa menjadi yang terbaik. Pungkasnya. Pada musim lalu saat Aguero dan Jesus absen beberapa kali karena cedera, Guardiola kerap bereksperimen dengan menerapkan skema false nine. Strategi itu nyatanya membuahkan hasil berupa trofi Premier League dan Piala Liga Inggris.